Kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-17 saja. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri menyambut bacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Puji Tuhan, selamat datang buat rumah Seri Banto. Boleh datang bersama-sama dengan kami lagi. Semoga Tuhan berkati segala kegiatan dan persembahan. Terima kasih juga untuk Sinta dan saya lihat tadi yang baru datang, Sinta, temannya Vira, ya. Jadi selamat datang dalam kebaktian kita. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah jangan mengingini kepunyaan orang. Ini hukum yang ke-10. Jadi beberapa minggu sebelumnya kita sudah membahas hukum ke-10 mulai dari hukum yang pertama. Hukum yang pertama apa? Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Yang kedua, jangan membuat batu-batu. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu, berbakti ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang ke-9 kemarin, jangan bersaksi dusta. Dan yang terakhir hari ini adalah jangan mengingini kepunyaan orang lain. Saudara-saudara, jangan mengingini kepunyaan dan orang lain dari strata yang paling rendah sampai yang besar. Kalau yang disebutkan tadi itu yang besar-besar, ya, yang disebutkan dalam ayat 11 tadi. Dulu waktu kami baru tinggal di Depok, lalu kami kontrak sebuah rumah di sana, dan di depan kami itu ada tetangga, itu punya ayam, dia punya kandang ayam. Sekali waktu, lalu ayamnya datang, ya, ayam betinanya datang di tempat kami, di depan rumah ada kursi. Tiba-tiba dia bertengger di situ. Sejam kemudian saya tengok, ada telurnya. Rupanya dia bertelur, ya. Saudara-saudara, kita kalau di kampung masuk di rumah galah kembali, ya. Kalau di kampung kalau sesuatu datang ke kita, apalagi ayam, ya, banyak kan cerita ayam masuk langsung ditangkap, batalnya digoreng gitu, ya. Ada cerita lucu, dia ambil, dia goreng, habis itu dia angkat ke tetangga di rumah. Waduh, terima kasih ya, Bapak ingat saya sampai kasih saya ayam goreng begitu, padahal dia sendiri gitu, ya. Saudara-saudara, ini telur ayam yang di depan rumah menggiurkan. Sejam beberapa waktu lagi udah 2 butir, 3 butir. Terbersit keinginan ambil tidak, kan cuma telur ayam. Saudara-saudara, itu sederhana, tapi menjadi pergulatan bagi saya ya. Kalaupun saya ambil, tidak ada yang tahu, tidak ada yang akan
milik saya. Saya tahu itu adalah ayam tetangga. Jadi kita harus belajar untuk tidak mengingini mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Jadi tuntas ya, sebenarnya kalau kita ikuti dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10, hukum pertama sampai hukum yang ke-4 itu Tuhan punya sebuah larangan untuk menghormati Tuhan. Dan dia tadi kembali supaya kokoh betul sikap beriman kita. Akulah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di backing dengan hukum yang kedua, jangan membuat apapun yang menjadi Tuhan-Tuhan lain selain aku, apakah itu patung atau apapun. Jadi dia tadi kembali untuk memperkokoh pelaksanaan hukum tersebut. Ya. Kemudian jangan mencuri. Nah ini dia hukum ke-10 memperkuat. Jangan mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi sekali lagi hukum ini tuntas tangkas untuk mempersiapkan kita menjadi teladan. Saya ulangi prinsip-prinsip yang dasar untuk kita memahami. Orang bilang hukum 10 itu hukum lama. Tidak. Hukum ini masih berlaku sampai sekarang. Dan karena itu tetap aktual dan harus dipraktekkan. Prinsip yang kedua adalah hukum ini adalah hukum yang mengiring kita kepada hidup berkah, hidup penuh kasih karunia Tuhan. Jadi dulu waktu saya membahas hukum pertama kalau yang beberapa, saya sudah tekankan soal ini. Kalau kita melaksanakan perintah itu kan tidak boleh ditawar. Kalau seseorang ya Luhut bin Pak Luhut ya Panjaitan pernah mengatakan, saya sebagai tentara apa yang dibilang presiden saya lakukan. Kalau kami tentara, kalau ada perintah hanya dua, ya laksanakan atau mundur, laksanakan atau mundur. Jadi saya pakai prinsip itu Bapak Ibu, karena dulu waktu kecil itu saya sering berdiskusi dengan seorang tentara. Dia bilang, Pak Pineas, kalau kami di tentara itu ada perintah laksanakan, salah perbaiki, benar lanjutkan. Cuma dua itu, tidak ada pikir-pikir, tidak ada banyak rapat-rapat. Ya, laksanakan. Dan saya kira itu perlu ya. Jadi selama berjemaah ini ada hal-hal yang menarik saya dapatkan. Yang pertama, prinsipnya tentang kalau itu sudah diputuskan, laksanakan. Jangan ditunda, salah perbaiki, benar lanjutkan. Prinsip yang kedua, waktu kita kemarin melaksanakan rapat Klasis Komunal Utara, Pak Ketua Pak Eri Kamalani bilang untuk kita melaksanakan tugas ini, dia mulai dengan moto bebas menghina di dalam tersinggung. Bebas menghina di dalam tersinggung. Makanya kemarin-kemarin ada yang mau marah-marah, bebas menghina di dalam tersinggung. Menghina di sini maksudnya dikritik, ya, mau dibilang apapun ya kalau memang betul terima. Saya kira itu bagus ya. Mudah-mudahan Ibu sini di rapat MPR pakai itu juga kita ya. Tapi kita harus bebas mengkritik di dalam tersinggung, ya. Jadi saya kira pasti berhasil kalau kita lakukan dengan baik, dan juga organisasi adalah kesempatan bagi kita untuk membangun karakter seorang pemimpin. Ingat ya, organisasi itu adalah sebuah jalan, ajang, kesempatan untuk membangun karakter menjadi seorang pemimpin. Makanya kalau ada seorang pelayan atau pemimpin yang gampang tersinggung, marah, itu dia tidak pernah menguasai prinsip-prinsip organisasi. Ya, organisasi itu tujuannya satu, membuat kita makin baik, makin berkembang, dan yang kedua kita membuat orang lain makin maju. John Maxwell pernah baca bukunya tentang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik selalu berpikir bagaimana membuat orang-orang di sekitarnya jauh lebih baik dari dia. Sementara kita punya prinsip termasuk GKSD, jangan sampai dia lebih hebat dari saya. Makanya kalau saya mau melamar musuh di S2 5 kali, jangan dulu, belum waktunya, kau masih muda. Tapi saya tidak menyerah sampai 5 kali kan. Saya terus berbohong. Tapi yang kelima kali saya hampir menyerah. Yang kelima ini kalau dia tidak kasih, udahlah, tidak usah sulit lagi. Ternyata diberikan kesempatan. Jadi
Jadi saudara, jangan mengingini rumahnya. Ya, don't desire another man's house. Do not desire his wife. Ya, his slave, his cattle, his donkey, his cow, and another. Ya, that his own. Jangan mengingini semua itu. Kalau dalam bahasa kita mohon maaf ya, dalam bahasa Komodo, nupa raya, anu tahun taninya, anuanya, romonya, mayunya. Saya baru mendapatkan istilah ya, budak itu, pembantu itu, slave itu, mayunya, ya, bahkan mayunya WA, tua, jaminya, keledai itu keledai, bahkan tahun taninya. Jadi tidak boleh kita ini. Saudara, kenapa hukum ini diberikan? Sebenarnya kalau lihat konteksnya itu mencengangkan. Karena dulu memang orang mengambil rumah, mengambil istri orang. Kalau ada budaknya, baik laki-laki atau perempuan yang anggap lebih baik, diambil. Demikian juga hewan-hewannya diambil. Ya, jadi saya langsung sadar ya. Saya bilang tunggu saya kasih pulang ke Telur Raya. Termasuk hewan itu kan. Bayangkan kalau saya tidak kasih pulang ke Telur Raya, maka saya akan menderita sampai sekarang. Hal yang membuat saya menderita, tapi dalam hati hanya satu, bukan hanya satu, ada satu, yaitu waktu saya sudah sering saya cerita ya, waktu saya nyolong ballpoint marker di buku Makassar, Cina Punya. Ya, karena saya waktu itu diminta untuk menulis ijazah-ijazah ya, mengisi nama-nama alumni di ijazah-ijazah 500 perak. Satu saya tidak ada uang, membeli tidak mampu, lalu kemudian saya pergi ke toko buku Makassar Agung. Di depannya itu dulu ada toko Cina, toko buku. Ya, lalu saya datang, teman saya Nyoman Agustinus, sekarang ketua Sinode Bali. Nyoman Agustinus ambil buku, saya lalu langsung lihat ballpoint marker 25.000. Ambil tidak, makan pakainya, duit gak ada, saya ambil, saya pegang. Lalu kemudian Agustinus bayar, Nyoman Agustinus bayar, saya berdiri di depannya. Ya, dulu kan belum ada alarm, belum ada CCTV, ya kan? Lalu Agustinus bilang, "Tidak, saya sudah bayar sudah." Nah, saya sudah pegang begini. Jadi pokoknya itu kan pikir sih udah, kan biasanya orang di depan yang keluar itu kan sudah selesai bayar, saya keluar. Lalu saya dapat, saya pikir, wah, ini Bineka dalam Alkitab kayaknya benar nih, ya kan? Tahu kan Bineka dalam Alkitab kan? Tukang nyolong korban-korban persembahan kan? Saya bilang, wah, ini Bineka dalam Alkitab kayaknya ada nih. Dulu waktu saya dengar buku sekolah minggu kan ceritanya begitu. Pinehas dan Hofni anaknya Imam Eli suka nyolong korban persembahan. Tersinggung saya begitu kan? Apa saya Pinehas? Saya pulang saya bilang, "Papa, kenapa Arabimu To'oku Pinehas? Kenapa nama saya Pinehas?" Ya kan? Ngena atau ibu guru Tope 5, ya kan? Bapak Curi tadi ibu guru bilang suka nyolong korban persembahan. Berdiam saya dengar. Mujibri, yang penting nama ada dalam Alkitab. Yang penting ada dalam Alkitab. Ya kan? Kayaknya itu. Yang penting ada dalam Alkitab. Saudara-saudara, ya saya lalu menyadari pada kayaknya bibit-bibit Pinehas yang korban curi dalam Alkitab ada. Di situ saya lalu kemudian menyadari. Tapi lama saya sadar. Setelah saya dulu saya berita. Tapi sampai hari itu kalau saya tidur suka muncul itu. Pernah saya ke Makassar, lalu kemudian saya cari di toko, udah nggak ada, engkaunya udah mati. Jadi saya tidak bisa minta maaf. Padahal firman Tuhan mengatakan, "Ampunilah aku ya Tuhan, seperti aku mengampuni orang lain." Lah, saya tidak dapat pengampunan. Bagaimana saya mau kemudian hidup dalam pengampunan? Oleh karena itu sampai hari ini cara saya untuk menutupi dosa itu adalah melayani dengan penuh semangat. Lakukan apa yang terbaik. Semoga nanti Tuhan berkenan waktu di surga. Oh, kau rupanya. Karena nanti ada video kan? Video saudara. Ya, cerita sekolah minggu kan? Ditayangkan semuanya begitu dan secara kehidupan kita dan tidak ada yang tersembunyi. Jadi
nilainya daripada umumnya. Karena itu diturunkanlah hukum ini. Memang kamu berhak mengambilnya, tapi tolong dia nggak punya rumah lagi. Ya, jadi agak susah ya untuk disandingkan dengan hukum positif ya, dengan perjanjian masa kini. Ya, kalau untuk mengambil istri itu konteksnya pada zaman dulu orang main judi sampai istrinya digalekan. Ya kan? Dia kalah lalu kemudian dia tidak bisa bayar, dia tanda tangan. Begitu saya ambil. Ada di kita yang begitu? Pernah terjadi di kita? Pernah. Tapi saya tidak usah bilang. Di kampung saya bilang, tapi pernah. Bayangkan sampai dia kalah istrinya. Rumahnya kan sudah diambil, sekarang istrinya. Saya pikir di mana moralnya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, istrinya digadaikan. Jadi saya kira sebelum kita terjerumus pada dosa itu, kita sudah mulai dari yang pertama kemarin, hormati dan kuduskan Tuhan Allah, jangan membuat patung, lalu kemudian seterusnya jangan mencuri dan yang lain-lainnya, jangan mengingini, ya. Jadi itu semua tujuannya untuk merapikan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, problema yang terbesar pada waktu itu adalah budak itu harganya murah sekali. Jadi seringkali orang yang mengalami masalah, terutama terkait dengan meminjam, menyerahkan saja dengan leluasa budak-budaknya atau hewan-hewannya. Kalau hewan masih oke lah, tapi kalau budak itu kan manusia, pada masa lampau budak itu sama dengan hewan. Karena itu ada doa orang-orang Yahudi pada masa lampau, Tuhan, aku bersyukur Engkau tidak menciptakan aku sebagai perempuan dan sebagai budak. Dulu perempuan itu nilainya rendah sekali, hampir juga sama dengan hewan. Demikian juga budak, hampir sama dengan hewan. Jadi Yesus datang lalu mengangkat nilai kita setara. Tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada majikan, tidak ada hamba. Siapapun di hadapanmu adalah sama. Yesus mengangkat tinggi. Bahkan menurut studi yang saya lakukan, dia mengangkat tinggi kehidupan Kristianitas itu lebih tinggi dari kelompok-kelompok apapun. Sangat tinggi. Ya kan? Makanya kita tidak ada perbedaan kecuali faktor suku. Kalau di Sulawesi Tengah kita bersyukur ya Sulawesi Tengah itu kehidupan laki dan perempuan, apalagi dalam kultur kita di Poso, perempuan itu tinggi nilainya. Makanya itu ketua sinode yang pertama itu perempuan, Ibu Pendeta Agustina Lumendut Magister of Theology. Dia bisa studi di Singapura, di Trinity Theological College. Karena itu dia bisa menduduki wakil sekretaris umum di PGI, bahkan juga terlibat dalam gereja-gereja di Asia. Belum ada orang PKSD yang sampai pada level itu. Perempuan. Karena apa? Karena kultur kita memungkinkan untuk itu, tambah lagi ajaran Kristiani tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Di gereja Toraja lama baru bisa menuliskan perempuan sebagai pendeta, yaitu Ibu Pendeta Anggi. Itu lama GKSD sudah mengakuinya sebagai dari fase awal sudah mengakui perempuan bisa jadi pendeta, bahkan bisa jadi pemimpin. Jadi ketua sinode pertama di seluruh Indonesia adalah Ibu Pendeta Agustina Lumendut. Sesudah itu menyusul Ibu Pendeta Dr. Juberlian Pateri. Yang kedua dan kemana yang lain. Nanti menyusul Dr. Mary Kolimo dari gereja Masih di Timur. Nanti menyusul di gereja GKP, ya, Ibu Mekiolin itu dokter juga, Dr. Mekiolin Koso, kalau nggak salah Koso, perempuan. Jadi pertama-tama saya ketika mendiskusikan soal emansipasi, saya bersyukur setelah saya telah banyak memang dari sononya, dari dulu memang kita di Sulawesi Tengah khususnya Poso itu memberikan nilai tinggi kepada perempuan. Karena apa? Karena perempuan dulu selalu menjadi imam dalam urusan agama umum, agama suku kita. Jadi kalau ada penyembahan, maka imamnya adalah perempuan. Imamnya adalah perempuan. Jadi itu memberikan pengaruh yang positif bagi kalangan perempuan. Sehingga dalam kehidupan gereja maupun umum, di gereja pendeta ada malah menjadi pemimpin, di kehidupan
menjadi penentu dia. Saya tanya-tanya, dari dulu begitu katanya. Kalau ada perempuan yang terpilih langsung tersingkir. Rupanya mereka tidak bisa menerima pemimpin itu adalah perempuan. Jadi kelebihan kita adalah di situ. Jadi saya kira hal-hal yang disebutkan dalam hukum ke-10 ini bukan cuma sekedar mengambil ya. Saya lihat perempuan karena dia cantik lalu saya suka, bukan. Itu memang dilarang. Tapi persoalan yang jauh dari itu adalah soal kehidupan dalam tatanan masyarakat serta struktur-struktur kemasyarakatan yang memang merendahkan perempuan sehingga mudah saja diambil, merendahkan budak-budak sehingga mudah saja diambil. Kalau hewan oke lah, kita tidak persoalkan walaupun itu dilarang. Tapi kali ini saya mau mengatakan nilai tinggi daripada firman ini adalah mengangkat derajat kita sebagai manusia yang lebih dari rata-rata. Kita mau ditunjukkan suatu kehidupan bahwa umat Tuhan punya nilai yang sangat tinggi. Jadi dengan ini saya mau mengatakan jangan lagi kita saling menjegal, merendahkan hanya karena dia perempuan, hanya karena dia kalau di dalam kehidupan kita di Sulawesi atau Poso khususnya dia dari kelompok buat tua ya. Kalau udah itu buat tua ya, iya buat tua ya, jangan gitu ya. Karena sampai sekarang masih berlaku. Izin jauh kalau buat tua, ya kan? Kalau misalnya ada hubungan-hubungan famili yang terjalin tentang lewat kerjasama atau pernikahan, selalu ada omongan seperti itu. Yang izin jauh kalau buat tua betul-betulnya, ya kan? Bapaknya kalau buat tua. Jadi dianggap itu sebuah label yang tidak layak untuk kemudian berdiri sama dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya mau menekankan soal itu dan karenanya saudara-saudara yang mau kami dari poin ini pertama adalah jangan mengingini kepunyaan orang lain. Secara keseluruhannya kalau memang bukan hak kita jangan. Tidak akan bahagia. Beda apa mau raya, beda apa masuki. Saya sudah lihat orang yang ambil bukan haknya tidak selamat, tidak juga menjadi bahagia, tidak. Sudah saya lihat langsung dalam kehidupan kami sendiri langsung tidak bahagia. Jadi jangan mengingini kepunyaan orang lain. Nuko raya-raya antau tadinya apa yang dimiliki oleh orang lain tidak boleh. Yang kedua saudara-saudara, dengan hukum ini kita mau memberikan sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh saling menghargai, saling menopang dalam segala kondisi. Penutupnya begini, kalau kita taat, ya sebenarnya dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10 itu akan menjadi jalan berkah. Saya selalu merenungkan begitu, taati saja hukum Tuhan, lakukan saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, baik yang dalam hukum 10 maupun hukum-hukum yang lain. Lakukan saja seperti yang selalu saya bilang, lakukan yang Tuhan punya, Tuhan akan lakukan apa yang kita punya. Lakukan bagian Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagian-bagian kita. Ya, saya punya kerinduan jemaat GKSD Guli Jakarta dan jemaat-jemaat GKSD di Jakarta, walaupun kita sama-sama gereja dengan yang lainnya, tapi ada nilai yang lebih dari yang lainnya. Kalau tidak ada nilai lebih, maka tidak akan ada sesuatu yang menarik. Ya, jadi saya tidak punya cita-cita yang lebih tinggi, hanya ingin kita sama-sama merapikan hidup kita, belajar mulai dari sekolah minggu sampai ke remaja, pemuda, orang tua. Kita mau belajar taat, itu saja. Kita mau belajar taat, karena kalau kita belajar taat, itu impactnya, dampaknya dalam kehidupan kita itu dahsyat sekali. Hanya lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan karena itu, mari kita bergerak ya untuk memikirkan setiap hari apa yang harus saya lakukan buat Tuhan, apa yang harus saya wujudkan buat Tuhan, apa. Mulai dengan memikirkan pekerjaan kita, dalam bekerja di kantor, Tuhan, sudahkah saya melakukannya sesuai kehendak? Ya, tes jabatan, kalau belum ya katakan dalam hati memang belum rezeki Tuhan. Tapi tidak usah memaksakan diri dalam mengambil cara-cara yang benar. Ya, istri saya sudah tes bidding yang beberapa
tes ini itu, tes kompetensinya tinggi sekali. Ya, 700 lebih yang lain 600, tapi yang di bawah itu diangkat, yang lolos. Saya bilang jabatan-jabatan seperti itu sering politis, apalagi menterinya adalah orang partai. Jadi tidak usah menyerah. Jadi kalau umpamanya dia tidak lolos, dia cuma bilang belum rezeki Pak. Saya belum ngerti ya. Jawabannya bagus, belum rezeki ya. Jadi belum waktunya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan juga tidak menutup mata. Akan ada proses. Jadi memang kita menginginkan sesuatu, tapi kalau belum waktunya atau memang bukan punya kita, jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri terjadi nanti seperti Daud mengambil Uria dengan paksa, mengambil Seba, lalu mengirim Uria, mengambil istri Uria, lalu mengirim Uria ke medan perang, mati baru diambil istrinya. Atau ke banyak contoh-contoh lain. Yang paling ekstrim adalah Yudas, hanya karena inginkan 30 keping perak dia menjual Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kita tidak akan melakukan itu, tapi bibit-bibitnya kadang-kadang ada dalam kehidupan kita. Dari yang kecil-kecil, ya kan? Mulai dengan hobi ibadah, hobi pelayanan, tidak mau lagi terlibat dalam persekutuan dan lain-lain sebagainya. Hari ini kita mau bersepakat dalam iman bahwa Tuhan, kalau memang bukan hak saya tidak akan ambil. Ada amin? Mari kita taat hukum Tuhan sampai ke yang lain-lainnya. Maka saya yakin, kita percaya